Dengarkan ini baik-baik. Dunia tidak sedang menunggu orang lain. Dunia tidak sedang menunggu sosok yang sempurna. Dunia sedang menunggu kamu. Sesuatu yang hanya bisa datang darimu. Sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin mengingatkan, pesan ini bukan kebetulan datang padamu. Kalau kamu menemukan video ini, ada alasan yang lebih besar dari sekadar iseng klik. Anggaplah ini sebagai wake up call dari semesta, untuk mengingatkan bahwa di dalam dirimu ada sesuatu yang selama ini tidak boleh lagi kamu abaikan. Pesan ini bukan untuk semua orang, tapi kalau hatimu bergetar saat mendengarnya, berarti memang untukmu. Dengarkan sampai akhir, karena dunia sedang menunggu apa yang kamu bawa. Kamu perlu sadar akan satu hal, keberadaanmu di dunia ini bukanlah sebuah kebetulan. Tidak ada satupun jiwa yang terlahir tanpa tujuan, termasuk dirimu. Mungkin kamu sering merasa kecil, merasa tidak punya peran, atau bahkan berpikir bahwa hidupmu tidak terlalu penting. Tetapi itu hanyalah suara dari keraguan dan luka lama yang menutupi cahaya aslimu. Coba renungkan ini. Dari miliaran orang di dunia, tidak ada yang benar-benar sama denganmu. Tidak ada yang memiliki sidik jari yang sama, cara berpikir yang sama, bahkan cara mencintai yang sama. Itu bukti sederhana bahwa dirimu diciptakan dengan keunikan yang disengaja, bukan kebetulan. Ketika kamu merasa aku hanya manusia biasa, sebenarnya kamu sedang lupa bahwa dunia tidak butuh duplikat. Dunia butuh keaslianmu. Bayangkan, kalau semua orang di dunia ini sama, hidup akan hambar. Tapi karena setiap orang membawa warna yang berbeda, hidup menjadi lukisan yang indah. Dan tanpa warna yang kamu bawa, lukisan itu tidak akan pernah lengkap. Setiap kali kamu tersenyum, ada energi yang mungkin menyelamatkan hari seseorang. Setiap kali kamu berjuang melewati hari-hari sulitmu, tanpa sadar kamu sedang memberi contoh pada orang lain yang juga berjuang diam-diam. Bahkan sekecil apapun kontribusimu, tetap ada getaran yang menjalar ke kehidupan orang lain. Itulah mengapa hidupmu penting. Kalau kamu masih diberi kesempatan bangun setiap pagi, itu artinya semesta belum selesai denganmu. Masih ada sesuatu yang hanya bisa kamu lakukan. Masih ada orang yang membutuhkan apa yang kamu bawa. Dan masih ada peran yang hanya bisa dijalankan olehmu. Jadi berhentilah meremehkan dirimu. Berhentilah berpikir bahwa kehadiranmu tidak berarti. Karena dunia memang menunggu caramu berjalan, caramu berbicara, caramu mencintai, bahkan caramu bangkit dari keterpurukan. Ingatlah, jika kamu menyerah pada hidupmu, kamu tidak hanya mengecewakan dirimu sendiri, tapi juga mengecewakan dunia yang sebenarnya sedang menanti cahaya darimu. Setiap orang punya luka. Ada yang luka karena kehilangan orang yang dicintai. Ada yang luka karena pengkhianatan. Ada yang luka karena mimpi yang tak pernah terwujud. Ada juga yang luka karena dipandang remeh oleh dunia. Dan mungkin kamu sendiri membawa luka-luka itu di dalam hatimu, hingga kadang terasa berat untuk melangkah. Pertanyaannya, kenapa semesta mengizinkanmu terluka? Apakah untuk menghancurkanmu? Tidak. Luka itu hadir bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk membentukmu. Seperti besi yang ditempa dalam api panas, agar menjadi pedang yang tajam, begitu juga jiwamu. Api kehidupan memang membakar, menyakitkan, dan sering membuatmu bertanya, kenapa aku harus melalui ini? Tapi justru dari panas itulah, kekuatan dan ketajaman jiwa terbentuk. Luka membuatmu lebih manusiawi. Ia mengajarkanmu arti sabar, arti empati, arti keteguhan, dan arti menghargai hal-hal kecil yang dulu mungkin kamu abaikan. Tanpa luka, kamu mungkin tidak akan pernah benar-benar mengerti arti bahagia. Karena yang membuat manisnya kemenangan terasa begitu dalam adalah pahitnya kegagalan yang pernah kamu telan. Bayangkan seseorang yang tidak pernah jatuh, apakah ia akan tahu rasanya bangkit? Bayangkan seseorang yang tidak pernah merasakan kehilangan, apakah ia akan benar-benar menghargai kehadiran? Tidak. Semua itu hanya bisa dipahami melalui pengalaman luka. Jadi berhentilah melihat luka sebagai musuh. Lihatlah luka sebagai guru. Guru yang keras, mungkin, tapi justru guru yang paling jujur. Ketika kamu menolak lukamu,
kamu sedang menolak bagian penting dari dirimu sendiri. Tapi ketika kamu berani menerima, menyadari, bahkan memeluk lukamu, saat itu juga kamu mulai berubah. Lukamu tidak lagi menjadi rantai, tapi menjadi cahaya. Dan cahaya itu bukan hanya untukmu. Cahaya itu bisa menuntun orang lain yang masih terjebak dalam kegelapan. Bayangkan, suatu hari nanti ada orang yang merasa hancur dan putus asa, lalu ia menemukan kisahmu, melihat bagaimana kamu bangkit dari luka-luka yang dalam, dan saat itu, ia menemukan harapan baru. Itulah arti sebenarnya kenapa kamu harus mengalami semua ini. Ingatlah, bunga yang harum tidak tumbuh di tanah steril. Ia tumbuh dari tanah yang penuh kotoran, air hujan, bahkan badai. Begitu juga denganmu. Luka-luka itu adalah tanah yang membuatmu bisa tumbuh lebih kokoh, lebih indah, dan lebih berguna. Maka jangan malu dengan lukamu. Jangan sembunyikan bekasnya. Karena di balik setiap luka, ada cerita, ada kekuatan, ada cahaya. Dan dunia sedang menunggu cahaya itu dari dirimu. Salah satu jebakan terbesar dalam hidup adalah keyakinan bahwa kita harus sempurna sebelum melangkah. Banyak orang menunda mimpi mereka karena merasa belum cukup baik, belum siap, atau masih banyak kekurangan. Dan mungkin kamu juga pernah berpikir begitu. Nanti saja kalau aku sudah lebih pintar, lebih kaya, lebih berpengalaman, baru aku mulai. Tapi coba renungkan. Kalau kamu terus menunggu sampai semua sempurna, sampai semua sesuai dengan harapanmu, kamu mungkin tidak akan pernah mulai. Karena kesempurnaan itu tidak pernah datang. Akan selalu ada yang kurang. Akan selalu ada alasan untuk menunda. Yang sebenarnya dunia tunggu darimu bukanlah kesempurnaan, tapi keaslianmu. Karena kesempurnaan itu ilusi, tapi keaslian itu nyata. Dan justru yang menyentuh hati orang lain bukanlah citra sempurna yang kamu tunjukkan, melainkan keberanianmu untuk hadir apa adanya. Pikirkan ini, apakah kamu lebih tersentuh oleh seseorang yang selalu tampak sempurna, tanpa celah, tanpa kesalahan, atau oleh seseorang yang berani menunjukkan luka, jatuh, gagal, tapi tetap bangkit dan berjalan? Jawabannya jelas, kemanusiaanlah yang menyentuh hati, bukan kesempurnaan palsu. Jadi berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain. Berhentilah mengukur nilaimu dari standar yang ditetapkan oleh dunia luar. Orang lain mungkin terlihat lebih sukses, lebih hebat, lebih pintar, tapi itu tidak membuatmu kurang berharga. Karena nilai dirimu tidak datang dari seberapa sempurna kamu menurut orang lain, melainkan dari seberapa jujur kamu menjalani hidupmu sendiri. Kesempurnaan tidak pernah membangun koneksi. Yang membangun koneksi adalah keaslian. Ketika kamu berani berkata, "Aku juga pernah gagal, aku juga pernah takut, tapi aku memilih untuk terus maju." Disitulah orang lain akan merasa dekat denganmu, karena mereka melihat dirimu yang nyata, bukan topengmu. Dunia sudah terlalu penuh dengan pencitraan, dengan standar palsu yang dipaksakan oleh media sosial, dengan kehidupan sempurna yang sering hanya tampilan luar. Dan justru karena itulah dunia semakin haus akan keaslian. Haus akan orang-orang yang berani berkata, "Ini aku, dengan segala kekurangan dan kelebihanku, dan aku tetap melangkah." Ingat, bunga tidak berusaha menjadi bunga lain. Mawar tidak iri pada melati. Melati tidak mencoba meniru anggrek. Masing-masing hadir dengan keunikan, dan itulah yang membuat taman menjadi indah. Begitu juga denganmu. Kalau kamu mencoba jadi orang lain, dunia kehilangan keaslianmu. Tapi kalau kamu hadir dengan dirimu yang apa adanya, dunia mendapatkan sesuatu yang tak tergantikan. Jadi jangan tunggu sampai kamu sempurna. Mulailah dari sekarang dengan segala yang kamu punya, dengan segala yang kamu bisa. Karena dunia tidak pernah meminta kesempurnaanmu. Dunia hanya meminta dirimu yang asli. Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin ada seseorang di luar sana yang saat ini sedang berdoa, menangis, atau mencari jawaban, dan jawaban itu hanya bisa datang lewat dirimu? Kita sering meremehkan diri sendiri.
Berpikir bahwa kata-kata kita tidak berarti, bahwa kehadiran kita tidak berpengaruh. Padahal, bisa jadi senyummu hari ini adalah alasan seseorang bertahan. Bisa jadi satu kalimat sederhana darimu, entah itu ucapan, tulisan, atau bahkan sekadar perhatian kecil, adalah titik balik bagi seseorang yang nyaris menyerah. Itulah yang aku maksud dengan suara yang hanya bisa kamu bawa. Bukan hanya suara dalam arti literal, tapi energi, getaran, pesan, dan kehadiran yang melekat dalam dirimu. Dan tidak ada satupun orang lain yang bisa menggantikannya. Bayangkan ada lagu indah, tapi salah satu nadanya hilang. Lagu itu tidak akan pernah terdengar sempurna. Begitu juga dunia ini. Kalau kamu diam, kalau kamu menahan dirimu, kalau kamu memutuskan untuk tidak membagikan apa yang kamu punya, maka ada bagian dari harmoni kehidupan yang akan selalu terasa kosong. Kamu tidak perlu menjadi terkenal untuk membawa suara itu. Kamu tidak perlu punya panggung besar untuk memberikan dampak. Suaramu bisa hadir dalam percakapan sederhana, dalam perhatian kecil pada keluarga, dalam doa diam-diam untuk seseorang yang bahkan mungkin tidak tahu kamu mendoakannya. Hal-hal kecil itu bisa mengguncang jiwa seseorang. Tapi di sisi lain, kalau kamu memilih diam, dunia akan kehilangan. Ada orang yang mungkin tetap berjalan tanpa pernah tahu bahwa seharusnya mereka bisa lebih kuat, lebih berani, lebih hidup, jika saja mereka mendengar suaramu. Jangan pernah berpikir bahwa sudah ada orang lain yang lebih hebat untuk mengisi peranmu. Karena meski ada jutaan suara di dunia ini, tidak ada yang bisa menyalin getaran jiwamu. Kata-kata orang lain mungkin menyentuh, tapi tidak akan pernah menyentuh dengan cara yang sama seperti suaramu. Keberadaanmu mungkin sederhana, tapi justru kesederhanaan itulah yang bisa menembus hati orang lain. Ada seseorang yang hanya bisa tersentuh oleh caramu berbicara. Ada yang hanya bisa belajar dari caramu berjuang. Ada yang hanya bisa tergerak karena caramu hadir. Dan semua itu tidak bisa digantikan. Maka jangan biarkan keraguan membungkam suaramu. Jangan biarkan rasa takut membuatmu berpikir bahwa apa yang kamu punya tidak cukup. Karena dunia sudah menunggu lama. Dan dunia tidak menunggu suara yang sempurna, melainkan suara yang tulus, suara yang nyata, suara yang datang dari jiwamu. Mulailah berbicara, mulailah bergerak, mulailah menyalakan getaran yang hanya bisa kamu bawa. Karena bisa jadi, tanpa sadar, kamu adalah jawaban dari doa seseorang. Berapa kali kamu pernah merasa ingin menyerah? Berapa kali kamu berkata dalam hati, "Aku tidak sanggup lagi, aku sudah sampai batas." Dan lihatlah dirimu sekarang. Nyatanya, kamu masih ada di sini. Masih bernapas, masih berdiri, masih melangkah, meski pelan, meski penuh luka. Itu artinya, kamu jauh lebih kuat daripada yang kamu kira. Manusia sering salah mengukur kekuatannya sendiri. Kita mengira kekuatan itu hanya terlihat saat kita berhasil, saat kita tersenyum, saat kita terlihat hebat di depan dunia. Padahal kekuatan sejati seringkali hadir dalam diam. Dalam air mata yang kamu hapus sendiri, dalam doa yang kamu bisikkan saat semua orang tidur, dalam langkah-langkah kecil yang tetap kamu ambil meski hatimu berat. Kekuatan bukan berarti tidak pernah rapuh. Kekuatan justru berarti, meski rapuh kamu tetap memilih bertahan. Meski jatuh, kamu tetap memilih bangkit. Meski takut, kamu tetap memilih maju. Ingatlah perjalananmu. Semua hal yang dulu kamu pikir akan menghancurkanmu ternyata tidak berhasil menjatuhkanmu. Ya, mungkin itu menyakitkan, mungkin meninggalkan bekas, tapi bukankah nyatanya kamu bisa melewatinya? Dan sekarang, bukankah kamu lebih bijak, lebih kuat, lebih berani daripada dirimu yang dulu? Ada kalanya kamu terlalu sibuk melihat kekurangan, hingga lupa betapa banyak badai yang sudah berhasil kamu taklukkan. Kalau kamu benar-benar lemah, kamu tidak akan sampai sejauh ini. Kalau kamu benar-benar tidak berdaya, kamu sudah berhenti sejak lama. Dan ketahuilah, kekuatanmu bukan hanya untukmu sendiri. Setiap kali kamu bertahan, kamu sedang memberi inspirasi pada orang lain. Ada orang yang melihat perjuanganmu, meski dari jauh,
Dan ia berkata dalam hati, "Kalau dia bisa, aku juga bisa." Tanpa sadar, keteguhanmu menjadi harapan bagi mereka. Maka berhentilah meremehkan dirimu. Berhentilah mengatakan bahwa kamu tidak cukup kuat. Karena faktanya, kamu sudah membuktikan sebaliknya berkali-kali. Kamu adalah bukti hidup bahwa ketahanan jiwa lebih besar daripada badai apapun. Dan ingat, kamu tidak harus menunggu sampai kamu merasa benar-benar siap untuk melangkah. Kadang justru dengan melangkah dalam keadaan takut, kamu menemukan betapa besar kekuatanmu yang tersembunyi. Hari ini lihatlah dirimu di cermin dan katakan, "Aku lebih kuat dari yang kusadari. Aku sudah melewati banyak hal dan aku masih di sini. Aku tidak akan berhenti sekarang." Karena memang benar, kamu jauh lebih kuat dari bayanganmu sendiri. Dan kekuatan itu bukan hanya akan menyelamatkanmu, tapi juga akan menyalakan api bagi jiwa-jiwa lain yang sedang berjuang dalam kegelapan. Pernahkah kamu merasakan getaran aneh di dalam dirimu? Seolah-olah ada sesuatu yang terus berbisik, "Kamu diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar dari ini." Itulah yang disebut panggilan jiwa. Panggilan jiwa bukan sekadar mimpi atau ambisi. Ia bukan sekadar keinginan untuk sukses atau terkenal. Panggilan jiwa adalah suara dari dalam hatimu yang paling dalam, suara yang tidak bisa dibungkam oleh logika, suara yang tetap muncul meski kamu mencoba menutup telinga. Mungkin kamu pernah merasa resah tanpa alasan. Seolah-olah apapun yang kamu lakukan belum cukup. Kamu sudah bekerja keras, kamu sudah mencoba menyesuaikan diri dengan dunia, tapi tetap ada kekosongan. Itu karena jiwamu tidak puas hanya dengan sekadar hidup. Jiwamu tahu bahwa kamu datang ke dunia ini dengan misi, dan misi itu tidak bisa dipenuhi hanya dengan rutinitas, apalagi hanya dengan mengikuti standar orang lain. Panggilan jiwa itu unik. Tidak ada dua orang yang memiliki panggilan yang sama persis. Itu sebabnya kamu tidak bisa menyalin jalan hidup orang lain. Apa yang cocok untuk mereka, belum tentu cocok untukmu. Dan apa yang terasa benar untukmu, mungkin tidak dimengerti orang lain. Tapi justru disitulah letak keajaibannya. Kamu memang tidak diciptakan untuk dimengerti semua orang. Kamu diciptakan untuk menghidupi peranmu sendiri. Terkadang, panggilan jiwa muncul dalam bentuk kegelisahan. Kamu merasa ada sesuatu yang hilang, padahal dari luar hidupmu tampak baik-baik saja. Atau muncul dalam bentuk gairah, semangat yang luar biasa ketika kamu melakukan sesuatu, seakan energi dalam dirimu tak ada habisnya. Itulah petunjuknya. Semesta sedang menunjukkan jalannya lewat getaran di hatimu. Tapi masalahnya banyak orang mengabaikan panggilan jiwa. Mereka terlalu takut gagal, takut ditertawakan, takut tidak diterima. Akhirnya mereka memilih diam, memilih aman, memilih hidup dalam kerangka yang ditentukan orang lain. Padahal, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada hidup dengan menolak panggilan jiwa sendiri. Karena pada akhirnya, kamu tidak akan diukur dari seberapa banyak kamu meniru orang lain. Kamu akan diingat dari seberapa berani kamu menghidupi suaramu sendiri. Dan sekarang aku ingin kamu jujur pada dirimu. Apa yang selama ini terus memanggilmu? Apa hal yang selalu membuat hatimu bergetar setiap kali kamu membayangkannya? Itulah tanda, itulah arah, itulah panggilan jiwa yang tidak boleh lagi kamu abaikan. Dunia tidak butuh 1000 versi palsu dari orang lain. Dunia butuh satu versi asli dari dirimu yang berani menanggapi panggilan jiwanya. Maka dengarkan bisikan itu. Berhentilah menundanya. Mulailah bergerak ke arah yang membuat hatimu hidup. Karena panggilan jiwa bukan sekadar pilihan, tapi tujuanmu sejak awal diciptakan. Ada satu kebenaran yang sering kita lupakan, yaitu semesta selalu membuka jalan, energi selalu tersedia, kesempatan selalu datang meski kadang dalam bentuk yang tidak kita duga. Tapi pada akhirnya, yang menentukan arah hidupmu adalah pilihanmu sendiri. Kamu bisa saja menunggu 1000 tanda, 1000 dorongan, bahkan 1000 motivasi dari luar. Tapi kalau kamu tidak mengambil langkah, semuanya akan berhenti menjadi wacana. Dunia bisa menunggu, tapi waktu tidak akan pernah menunggu. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak punya potensi, tapi karena mereka tidak berani memilih. Mereka terus menunda,
menunggu momen sempurna, menunggu semuanya jelas, menunggu sampai rasa takut hilang. Padahal, momen sempurna itu tidak akan pernah datang. Rasa takut itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Dan kejelasan itu seringkali baru muncul setelah kita berani melangkah. Dunia memang sedang menunggu sesuatu darimu, tapi dunia tidak bisa memaksa. Semesta hanya bisa mendorong, memberikan tanda, membuka pintu. Kalau kamu tidak berani masuk, pintu itu akan tetap terbuka sia-sia. Dan mungkin suatu saat, kesempatan itu akan diberikan pada jiwa lain yang berani mengambilnya. Ingatlah, tidak memilih sama saja dengan memilih untuk diam di tempat. Dan ketika kamu diam, kamu sebenarnya sedang menyerahkan hidupmu pada arus luar, pada keadaan, pada orang lain. Apakah itu yang kamu mau? Apakah kamu rela hidupmu ditentukan oleh ketakutan, bukan oleh keberanianmu sendiri? Setiap hari kamu dihadapkan pada pilihan. Pilihan untuk tetap terjebak dalam pola lama, atau mulai menapaki jalan baru. Pilihan untuk membiarkan rasa takut menguasaimu, atau mengizinkan keberanianmu tumbuh. Dan keputusan itu, tidak ada yang bisa membuatnya selain dirimu sendiri. Ya, dunia menunggu. Tapi dunia tidak bisa terus menunggu selamanya. Ada orang-orang yang membutuhkan suaramu sekarang. Ada peluang yang hanya datang sekali dalam hidupmu. Ada bagian dari dirimu yang hanya bisa hidup jika kamu berani berkata, "Aku memilih maju." Jangan biarkan hari-harimu habis hanya untuk menimbang-nimbang. Lebih baik melangkah dengan keberanian yang setengah matang, daripada menunggu kesiapan yang tidak pernah datang. Karena seringkali, kekuatanmu baru benar-benar muncul ketika kamu sudah berada di medan pertempuran, bukan sebelum itu. Maka hari ini, tanyakan pada dirimu, apakah kamu akan terus menunggu atau kamu akan mulai melangkah? Apakah kamu akan membiarkan dunia menanti lebih lama? Atau kamu akan berdiri dan menunjukkan apa yang sebenarnya kamu bawa? Dunia menunggu. Tapi kamulah yang menentukan apakah penantian itu akan berakhir dengan cahaya atau dengan kekecewaan. Jangan sia-siakan kesempatan. Hidup hanya sekali, dan satu langkah keberanian bisa mengubah segalanya. Sekarang, setelah semua kata ini sampai kepadamu, aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam, rasakan getaran di dadamu. Itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang diingatkan kembali akan sesuatu yang sudah lama ada di dalam dirimu. Kamu mungkin sudah terlalu lama menunggu momen ini, terlalu lama merasa tidak cukup, terlalu lama percaya bahwa orang lain lebih layak, lebih kuat, lebih berharga. Padahal, sejak awal, dirimu sudah membawa sesuatu yang unik, sesuatu yang tidak bisa ditiru siapapun. Dunia tidak menunggu kesempurnaanmu. Dunia tidak menunggu versi terbaik yang kamu pikir harus lahir dulu baru bisa berkarya. Dunia hanya menunggu kamu yang berani hadir apa adanya, dengan segala keterbatasan sekaligus keajaiban yang kamu miliki. Bayangkan sejenak, bagaimana jika apa yang kamu tunda-tunda selama ini ternyata adalah jawaban yang ditunggu banyak orang? Bagaimana jika langkah kecil yang kamu takutkan justru bisa membuka jalan bagi orang lain menemukan keberanian mereka? Bagaimana jika kehadiranmu meski sederhana, ternyata mampu mengubah arah kehidupan seseorang? Ingat, tidak ada kebetulan. Kalau kata-kata ini sampai kepadamu hari ini, berarti waktunya sudah tiba. Bukan besok, bukan nanti, bukan setelah semua terasa aman. Tapi hari ini adalah hari ketika kamu berhenti menunda. Hari ini adalah hari ketika kamu memilih untuk percaya. Hari ini adalah hari ketika penantian dunia berakhir, karena kamu akhirnya berani tampil, berdiri, dan berkata, "Aku hadir. Aku membawa sesuatu yang hanya bisa datang dariku, dan aku tidak akan lagi menyembunyikannya." Jangan kecilkan arti langkahmu. Jangan remehkan getaran yang kamu sebarkan. Karena ketika satu jiwa berani bangkit, energi itu bisa mengguncang banyak kehidupan. Dunia menunggu dan kini penantiannya telah selesai karena kamu akhirnya memilih untuk hadir. Sekarang jalani hidupmu dengan keyakinan baru bahwa cahaya itu kemanapun kamu pergi
Biarkan keunikanmu berbicara lebih keras daripada ketakutanmu. Dan ingatlah selalu, kamu bukan hanya bagian dari dunia ini, kamu adalah jawaban yang ditunggu dunia.